Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sekali lagi ini sebuah kehormatan bagi saya. Terima kasih Pak Albert. Karena melayani adalah sebuah tanggung jawab dan kehormatan. Sedikit perkenalan dari saya. Sama seperti yang saudara lihat di depan, memang saya seorang hamba Tuhan. Saya seorang pengusaha dan atas anugerah Tuhan setahun yang lalu persis seminggu setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, saya diberi mandat menjadi salah satu seorang komisaris di perusahaan BUMN, dan saya juga hari ini saya masih expert staff atau tenaga ahli di kantor komunikasi kepresidenan yang berganti nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah, dan sebulan yang lalu saya juga diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu anggota komite dari Pertamina Eksplorasi dan Produksi. Saya percaya dimanapun kita berada, hidup kita harus menjadi berkat, hidup kita harus menjadi dampak. Perjalanan hidup saya lahir di kampung yang 36 tahun yang lalu saya lahir dari sana. Saya lahir di kampung yang persis berbatasan dengan hutan. Saudara bisa tanya dengan staf saya ini anak kampung Pak. Usia 7 tahun baru saya menikmati apa yang namanya listrik dan televisi. Karena kampung saya kampung banget. Saya lahir di kampung kecil berbatasan dengan hutan. Nama kampung saya namanya Tolisu. Kampung saya ini Pak berbatasan dengan hutan belantara. Makanya waktu kecil mama saya agak tidak bisa bedakan mana anaknya, mana anak monyet, hampir mirip. Ya. Saya lahir dari sana, tapi saya percaya bahwa isu dalam hidup tidak tergantung kita lahir dari mana. Tapi isu dalam hidup tergantung siapa yang ada di dalam hidup kita. Karena Alkitab bilang begini Pak, kalau Allah ada di pihakku, siapa yang akan menjadi lawanku. Amin. Karena itu saya percaya apapun keadaan kita bergantunglah kepada Tuhan. Baik, saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan kepada saudara. Saya beri judul khotbah saya, judulnya sangat sederhana. Judulnya adalah setia dengan proses. Saya percaya bahwa semua orang pasti ingin diberkati. Semua orang Pak, tidak terkecuali saya. Tapi saudara jangan pernah lupa, di balik berkat Tuhan selalu ada yang namanya proses Tuhan. Pelajari dalam Alkitab, sebelum Tuhan membawa orang Israel masuk ke satu tanah yang namanya tanah perjanjian. Ada satu tempat yang harus mereka lewati, namanya padang gurun. Nah biasanya orang Kristen suka dengan tanah perjanjiannya, tapi orang Kristen tidak suka dengan padang gurunnya. Mohon maaf saudara, tidak akan pernah ada tanah perjanjian tanpa padang gurun yang saudara harus lewati. Makanya seringkali kalau kita nyanyikan lagu rohani, ada lagu rohani yang kita suka nyanyikan. Bahkan itu terkutip dari ayat firman Tuhan. Janji Tuhan itu, janjimu itu seperti fajar pagi hari. Kita suka Pak dengan berkat Tuhan, suka. Tapi saudara jangan lupa, kalau saudara menyanyikan janji Tuhan seperti fajar pagi hari tidak akan pernah muncul sebelum saudara melewati gelapnya malam hari. Nah biasanya orang Kristen suka fajar pagi harinya, tapi orang Kristen tidak suka dengan apa? Dengan gelapnya malam hari. Makanya kalau saudara sedang mengalami gelapnya malam hari, berarti sebentar lagi mungkin akan ada fajar pagi hari yang Tuhan akan siapkan buat saudara. Nah semua orang, siapapun tokoh Alkitab, mereka mengalami yang namanya proses kehidupan. Tidak terkecuali satu orang ini yang saya ingin bagikan. Saudara, salah satu mentor spiritual dalam kekristenan, dalam perjalanan rohani, secara spiritual, biblical dan alkitabiah, saya suka dengan orang ini Pak. Sekalipun orang ini sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi buat saya orang ini hidup bagi saya. Siapa namanya? Namanya Yusuf. Saudara kalau saudara belajar tentang Yusuf ini adalah salah satu orang yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tanah asing yang tidak mengenal Tuhan. Makanya saya belajar itu begini. Jadi berkat itu bagaimana sih Pak? Jadi berkat bukan karena kita sekedar bergereja. Puji Tuhan setiap minggu saudara bergereja. Tapi ingat saudara, saya dan saudara punya tugas dan tanggung jawab. Apa itu? Menjadi saksi-saksi Kristus. Apa itu? Yesus pernah bilang begini, kamulah garam dan terang dunia. Yesus tidak menyebut kamu adalah garam dan terang persekutuan doa. Nah bagi saya, tempat kita bergereja adalah tempat kita berfellowship, menguatkan satu sama lain. Tapi ingat saudara, bahwa gereja tidak hanya bicara tentang GPDI, GBI, JCC. Tapi gereja, the real church is talking about us. How we be impactful to others. Bagaimana hidup kita jadi berkat buat orang lain. Nah, Senin sampai Jumat kita ada di mana? Kita ada di masyarakat, kita ada di pekerjaan. Makanya Yesus bilang begini, kamulah garam dan terang dunia. Jadi garam dan terang itu harus dirasakan oleh orang-orang dunia. Kalau saudara hanya dirasakan sama-sama orang Kristen Pak, ya wajar saja. Karena memang teman kita juga tiap hari, tiap minggu juga orang-orang Kristen.
Makanya saya terjun di dunia politik dan saya terjun di dunia pemerintahan di marketplace untuk saya belajar untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, kita akan belajar dari Yusuf. Tolong tampilkan arti nama Yusuf dalam bahasa Ibrani itu sangat bagus. Nah, kata Yusuf itu dari kata Yehosef. Kata Yusuf, nama Yusuf dalam bahasa Ibrani itu dipakai satu kata yaitu Yehosef. Yehosef itu terdiri dari dua kata, Pak. Yang pertama adalah Yehovah, artinya Tuhan. Dan yang kedua adalah Yasef. Nah, selama ini kalau kita baca di dalam Alkitab, arti nama Yusuf adalah Tuhan akan menambahkan. Ternyata arti nama Yusuf tidak hanya Tuhan akan menambahkan, sama seperti namanya dalam bahasa Ibrani yang artinya Yehovah Yasef, atau disingkat nama dari Yehosef atau Joseph atau Yusuf. Arti kata Yasef itu ada dua. Yang pertama artinya bertambah. Yang kedua artinya increase yang artinya meningkat. Jadi nama Yusuf itu tidak cuma bertambah tapi increase, meningkat. Nah, saudara mungkin tanya sama saya, Pak, apa sih bedanya antara bertambah dengan meningkat? Bertambah itu seperti ini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini bertambah, Pak. Kalau meningkat, 1 tambah 1 sama dengan? Kok saudara diem nih kayaknya? Kalau bertambah, 1 tambah 1 sama dengan? Kalau meningkat, 1 tambah 1 sama dengan? Coba tampilkan lagi bertambah. 1 tambah 1 sama dengan? Meningkat. 1 tambah 1 sama dengan? Apa bedanya, Pak? Hasilnya sama, tapi posisinya berbeda. Am I wrong? Nah, banyak orang Kristen yang cuma cari bertambah, tapi tidak cari yang meningkat. Saudara bisa bertambah berkat Tuhan, tapi belum tentu meningkat secara rohani. Bertambah bukan berarti meningkat, tapi meningkat, Pak, sudah pasti bertambah. Bertambah itu cuma ke samping, tapi meningkat itu ke atas. Nah, kita perlu jadi orang Kristen yang tidak cuma diberkati secara jasmani, tapi diberkati secara hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita cari, Pak, yang meningkat, bukan bertambah. Ada orang Kristen yang dikejar cuma meningkat, cuma bertambah, cuma mujizat, cuma berkat. Pelajari dalam Alkitab, orang-orang yang mengejar Yesus karena berkat dan mujizat, akhirnya mereka tidak kuat ketika Yesus ada di atas kayu salib. Saudara, kekristenan yang sebenarnya itu tidak kelihatan ketika saudara diberkati. Tetapi kekristenan yang sebenarnya kelihatan ketika saudara mengalami proses dan salib. Itu akan kelihatan, Pak, siapa kita yang sebenarnya. Makanya terkadang ketika kita diproses, kadang kita marah sama Tuhan. Persis seperti orang Israel. Loh, bukankah Tuhan janji tanah perjanjian? Yes dan amin. Tapi kenapa Tuhan bawa di padang gurun? Makanya mereka marah, mereka ngomel. Nah, seringkali kita marah, Pak, karena janji Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Makanya iman itu, Pak, beyond than reality. Di atas kenyataan. Saudara, saya cerita sedikit ya. Waktu saya diangkat jadi komisaris, di situ ada 6 komisaris, Pak. Dan saya adalah komisaris yang termuda, Pak Albert. 5 komisaris ini yang lain, Pak, rata-rata di atas 50 tahun, bahkan ada yang purna. Nah, begitu disebut, Pak, nama-nama komisaris tersebut lewat SK BUMN, maka disebut komisaris yang pertama, itu nama beliau itu Irjen Pol Eko Danianto. Berarti jenderal bintang 2, Pak. Kalau saya bintang 7 saking pusingnya. Komisaris yang berikutnya itu jebolan University of Lyon, Perancis. Komisaris yang berikutnya jebolan University of London, UK. Komisaris yang berikutnya salah satu jebolan universitas terkenal di Amerika. Begitu disebut David Herson, jebolan Sekolah Teologia. Saudara mau tahu? Sekolah Teologia saya 5 tahun yang lalu, Pak, sudah tutup karena gak ada yang sekolah. Saya belajar dari situ. Promosi bukan berdasarkan gelar dan kepintaran, tapi promosi berdasarkan pada perkenanan Tuhan. Ini yang mesti kita kejar, Pak. Pelajari dalam Alkitab, Isai punya 8 anak. 7 anak Isai, semua kebanggaan dan prajurit. Sampai kemudian Samuel bilang begini, manakah anakmu semuanya? Inikah anakmu semuanya? Karena semua anak Isai kekar, Pak, di Bethlehem. Tiba-tiba Tuhan bilang begini sama Samuel, Samuel, aku Tuhan, bukan Tuhan yang melihat perawakan.
Perawakan itu bicara tentang performance dan penampilan. Makanya isu ibadah nggak ada urusan sama penampilan. Isu ibadahnya Pak pada hubungan kita. Apakah kita benar-benar menyembah Tuhan. Karena zaman sekarang ada banyak orang di dalam rumah Tuhan. Tapi bukan berarti mereka di dalam hadirat Tuhan. Ada orang yang cuma di rumahnya bukan di hadiratnya. Nah 7 anak Isai ditolak. Masih ada yang 1. Makanya Samuel tanya begini. That's all? Inikah anakmu semuanya? Isai bilang begini. Masih ada yang 1. Pertanyaan saya, kenapa 1 ini gak diundang Pak? Karena gak qualified di mata manusia. Nah Tuhan itu Pak punya aturan begini. Apa yang tidak dipandang oleh manusia, terkadang dipandang oleh Tuhan. Makanya kalau saudara melayani, sukalah dengan pelayanan-pelayanan yang tidak dipandang oleh manusia. Oh ya, kita biasanya kalau pelayanan Pak, pengennya langsung dilihat oleh manusia. Terkadang Tuhan memperhitungkan pelayanan-pelayanan yang tidak dilihat oleh manusia. Tapi ketika saudara melakukan dengan kesetiaan, di sana ada berkat Tuhan. That's my point. Makanya hari itu, Tuhan punya cara terhadap hidup Yusuf untuk dipromosikan jadi pemimpin di Mesir. Apa itu? Wait, di rumah Yusuf itu kebanggaan. Jadi Israel Yakub punya 12 anak laki-laki. Dan di antara anak laki-lakinya itu Pak, 11 dianggap biasa aja. Tapi 1 orang ini diistimewakan. Namanya Yusuf. Yusuf di rumah, he's a golden boy. Yusuf di rumah, dia pakai jubah yang paling indah. Bahkan Alkitab mencatat, Yakub memberikan jubah yang paling indah di antara saudara-saudaranya. Sampai saudara-saudaranya itu iri. Saudara-saudaranya bilang begini, kita kan anaknya dia juga kan. Tapi kenapa? Yusuf paling indah pakai jubah. Sampai saudara-saudaranya iri, ditambah lagi Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Satu kali Yusuf dapat mimpi, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Dia bilang begini, kalian tahu gak? Gua dapat mimpi dari Tuhan. Apa? Semua berkas-berkas gandum tunduk di depanku. Waduh, saudara-saudaranya iri. Maksudnya apa ini? Berarti kita tunduk dong. Mimpi dari Tuhan itu gak salah. Tapi yang salah, dia ceritakan ke saudara-saudaranya. Maaf saudara, kalau saudara punya mimpi, punya visi, jangan gampang ceritakan ke orang. Karena belum tentu orang suka dengan kita Pak. Makanya kalau saudara punya impian, kalau saudara punya iman, diam saja dan buktikan iman itu jadi kenyataan. Tiba-tiba Yusuf diproses. Apa proses Yusuf? Proses yang pertama, Kejadian 7:37 ayat 23. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Di rumah dia pakai jubah yang maha indah. Pertanyaan saya, jubah itu pemberian siapa? Papa. Sedangkan Tuhan punya tujuan atas hidup Yusuf, bukan pakai jubah pemberian papa, tapi pakai jubah pemberian Bapa. Nah, Tuhan proses jubah yang mahal itu Pak, ditanggalkan. Hal yang paling berat di dalam pelayanan adalah ketika kebesaran-kebesaran manusia kita harus ditanggalkan dan kita belajar untuk rendah hati melayani. Itu susah Pak. Maaf ya. Hal yang paling susah Pak, kalau saudara pakai jubah kebesaran pelayanan dan saudara terkadang harus sedikit menanggalkan untuk belajar melayani. Makanya biasanya itu Pak, orang kalau dia sudah pimpinan, apalagi jabatan paling tinggi, paling susah Pak untuk dia rendah hati. Makanya saya belajar sampai hari ini. Apapun Pak yang saya alami, saya belajar dan saya selalu katakan dalam diri saya. Mau jabatan komisaris kek, di tenaga ahli kantor kepresidenan kek, buat saya satu saja. Saya cuma hamba Tuhan. Ini yang saya selalu tanamkan Pak. Sadarkan satu Pak, kita ini cuma hamba. Apa yang melekat di dalam diri saudara? Jangan saudara anggap sebuah kemuliaan. Enggak. Kemuliaan itu Pak bukan apa yang melekat di baju, bukan apa yang melekat di badan kita. Kemuliaan itu Pak apa yang ada di dalam hati kita. Ada orang-orang yang merasa risih ketika dia tidak pakai fasilitas. Padahal yang paling penting jadi orang Kristen itu bukan fasilitas Pak. Hidup kita itu berharga bukan karena fasilitas.
Hidup kita bernilai itu Pak karena integritas. Ini hal yang paling penting. Nah hari itu Tuhan izinkan jubah Yusuf dilepas. Orang kalau jubahnya dilepas Pak, telanjang. Orang kalau telanjang Pak, malu. Gak ada Pak orang begitu telanjang, hei aku telanjang. Gak ada Pak. Orang itu kalau telanjang, malu. Nah Yusuf ngalamin itu Pak. Dia dipermalukan, dia dihina, dia direndahkan. Bahkan Alkitab bilang begini, tidak hanya dia telanjangi. Ayat berikutnya Alkitab bilang begini. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu apa? Kosong, tidak berair. Tidak cuma dia dipermalukan, dihina. Tapi dia dibuang di tempat yang kosong. Kosong itu kering. Saudara pernah ngalamin keadaan kering? Saya ngalamin Pak. Saya ngalamin promosi Tuhan yang luar biasa. Tapi 5-6 tahun yang lalu Pak, saya mengalami apa artinya kekeringan secara jasmani. Dan orang menghina saya, orang merendahkan saya hanya karena faktor saya tidak punya apa-apa. Saya kadang heran ya, ada orang Kristen yang tiap minggu ke gereja, tiap minggu mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tapi kadang tiap hari suka menilai orang hanya cuma karena apa yang mereka pakai. Betul kan? Dan bahkan status sosial itu dibedakan karena apa yang kita pakai, mobilnya apa, rumahnya apa, jabatannya apa. Saudara, terkadang kita terpancing untuk melihat seseorang berdasarkan apa yang mereka punya. Nah, Yusuf hari itu, apa yang dia punya, jubah yang paling bagus ditanggalkan, dilepas. Dan dia ditempatkan di sumur kosong, kering Pak. Pernah saudara dalam keadaan kering? Ya. Kantong kering. Nah, saya ngalamin itu Pak. Tempat proses yang paling berat buat saya itu ada di Surabaya. Ya, kadang saya tuh kalau ngelihat hidup saya itu penuh dengan hinaan, cacian orang. Tapi saya tuh selalu belajar Pak, bahwa benih unggul itu perlu pupuk. Dan tidak ada pupuk yang terbaik selain sampah dan kotoran. Makanya kalau saudara dilempar sampah dan kotoran, berarti Tuhan ingin menumbuhkan benih saudara menjadi benih yang akan bertumbuh dengan subur. Jangan marah dengan sampah dan kotoran yang orang lemparkan. Nah saudara, saya 4 tahun jomblo, tiba-tiba orang bilang, tahu nggak David Tirson kenapa jomblo? Kenapa? Ya karena homo, nggak suka cewek. Ya kadang heran Pak orang Kristen. 10 tahun yang lalu, 11-12 tahun yang lalu, saya ngalamin proses yang cukup berat Pak dalam hidup saya. Hari itu, makanya kalau ngomongin tentang Cijantung saudara, saya punya teman-teman di Cijantung yang hidupnya kacau balau belasan tahun yang lalu. Jadi kalau saya datang ke daerah Cijantung itu, saya 3 tahun pakai narkoba Pak, hidup saya kacau balau. Dulu saya datang ke Cijantung sebagai anak muda yang bermasalah. Tapi hari ini saya datang sebagai pendeta dan hamba Tuhan. Ini yang saya percaya, Tuhan sanggup mengubahkan hidup siapapun. Nah belasan tahun yang lalu, waktu itu saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Tiba-tiba saya diundang dengan seorang ibu-ibu di persekutuan doa. Tiba-tiba dia telepon saya, "Shalom Pak David." "Shalom Bu." "Pak David, saya mau undang Pak David pelayanan." "Oke siap." "Di mana Bu?" "Rumah saya di dekat Jembatan Merah Plaza." "Siap Bu." Pagi-pagi Pak. Udah mandi rapi, pakai celana kain, pakai kemeja, rambut klimis, laler nempel kepleset saking gantengnya. Naiknya Pak, angkot. Nahan angkot Pak. Udah naik angkot, bawa gitar, bawa Alkitab. Saya cek isi dompet saya, uang saya tinggal berapa ya? Uang saya tinggal 5.000 rupiah. Saya harus naik angkot. Ke Jembatan Merah Plaza itu bayar 3.000 rupiah Pak. Sampai di Jembatan Merah Plaza, waktu itu saudara, jangankan mobil, sepeda motor aja saya gak punya. Makanya saya itu berkali-kali deket sama cewek, diputusin terus. Karena gembel Pak. Makanya saya bersyukur itu. Saya bersyukur istri saya itu mau menerima saya apa adanya. Makanya perempuan yang hebat itu perempuan yang mau menerima laki-laki berdasarkan isi hatinya daripada isi dompetnya. Kira-kira gitu. Nah, saya naik angkot sampai di Jembatan Merah Plaza bayar 3.000, sisa 2.000 Pak. Begitu sisa 2.000, di situ ada tukang beca. Saya telepon ibu ini, "Bu, shalom Bu." "Oh iya Pak David." "Bu, saya sudah sampai di Jembatan Merah Plaza."
Oh ya Pak David, rumah saya deket kok Pak dari situ. Nah, dekatnya orang Surabaya sama Jakarta beda. Saudara kalau ketemu sama orang Surabaya, mereka itu tidak ngomong deket, deket. Nah itu. Mereka itu tidak bilang panjang, panjang. Gak bilang lama, lama. Nah saya lihat isi dompet saya ada uang 2.000 Pak. Saya mikir begini, waduh ini kalau ke rumahnya sebenarnya bisa naik becak. Cuma kalau saya naik becak nanti saya ngasih persembahan pakai apa? Saya nggak mau Pak ngasih persembahan dengan tangan kosong. Ya udah, saya bilang oke Bu, saya jalan kaki Pak. Itu panas banget jam 11 siang. Sampai di rumah ibu ini, saya yang doa pembukaan, saya yang main gitar, saya yang worship leader, saya yang khotbah, saya yang doa penutupan, paket lengkap Pak. Lu mau cari di mana lagi pendeta paket lengkap? Nah, selesai Pak, begitu selesai, ayo Pak David, makan Pak David. Itu semua ibu-ibu Pak. Begitu selesai pelayanan, ayo Pak David makan. Begitu makan, selesai, tiba-tiba satu-satu ibu-ibu itu pamitan pulang. Pak, terima kasih ya. Khotbahnya luar biasa. Jangan lupa Pak nanti datang lagi Pak ya. Oh ya terima kasih Bu. Begitu jabat tangan, dalam nama Yesus. Kok kosong? Saudara jangan berpikir saya pelayanan cari itu. Wait, sebentar. Saudara, hari ini Tuhan berkati saya luar biasa. Saudara bisa tanyalah sama staf saya. Saya di beberapa di luar government, saya ada beberapa perusahaan yang saya ngalamin berkat Tuhan yang luar biasa. Cuma waktu itu Pak, gua mesti pulang naik apa? Pikir saya, oh mungkin nanti yang ngasih persembahan, nanti yang punya rumah. Begitu satu-satu Pak pamitan pulang. Saya ambil gitar, saya ambil Alkitab, saya datang sama yang punya rumah. Bu, siapa David? Bu, terima kasih Bu ya buat undangan pelayannya. Pak David, khotbahnya luar biasa. Jangan lupa ya Pak David ya, nanti kita undang lagi pelayanan. Siap Bu, Pak David. Tuhan memberkati Pak David. Terima kasih Bu, izin pamitan pulang. Begitu jabat tangan, dalam nama Yesus. Kok kosong? Ya udah. Berarti pelayanan itu memang tidak ada persembahannya Pak. Emang saya pelayanan cari itu? Enggak lah, ngapain. Cuma yang jadi masalahnya, gua pulang naik apa? Maimunah. Ya sudah. Saudara, tahu apa yang saya lakukan? Saya ambil gitar, saya ambil Alkitab, saya jalan kaki dari jembatan Merah Plaza titik. Saya jalan kaki ke tempat saya ngekos di Manyarjo. Saudara tahu jaraknya berapa? The real jaraknya 13 kilometer. Bapak bilang haleluya, sakit Pak kaki Pak. 13 kilometer saya jalan kaki. Kilometer yang pertama Pak lagunya rohani banget. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Kilometer kelima Pak berubah lagi lagunya. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Begitu kilometer ke kilometer ke-6, ke-7 dekat Tunjungan Plaza, TP Mall Pak. Lagunya berubah lagi. Di puncak Golgota ada penyalipan. Saya jalan kaki Pak. Kok kaki saya sakit? Saya buka Pak sepatu saya Pak. Hancur kaki gua dari ujung ke ujung. Sakit banget Pak. Saya itu sampai ngalamin Pak, perih banget. Saya duduk di samping trotoar Pak. Saya letakkan gitar, saya letakkan Alkitab. Disitulah saya bercucuran air mata. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Karena Tuhan masih mengizinkan saya untuk mengalami proses terbaik dari Tuhan. Saya buka sepatu saya, hancur Pak ujung ke ujung. Sakit perih. Pengen rasanya Pak. Saya berdoa, Tuhan terima kasih buat prosesmu. Kutuk ibu-ibu yang mengundang tidak bertanggung jawab. Tapi hari itu saya bahagia. Saya pakai lagi Pak sepatu itu Pak.
Saya jalan kaki. Karena saya tahu masih ada beberapa kilometer sampai di tempat saya ngekos di Manyarejo. Sampai di tempat saya ngekos Pak, kaki saya udah perih banget karena pakai sepatu pantofel. Saya buka sepatu Pak saya Pak, bukan hanya ujung sini Pak, ujungnya juga hancur semuanya Pak. Udah luka. Saya bilang, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Besoknya saya ke kampus. Kampus saya itu di Manyarejo juga, tepatnya di gereja Betani Manyar. Besok pagi saya ke kampus Pak, masih pakai sepatu yang sama. Karena cuma sepatu itu yang saya punya. Saya jalan kaki Pak, tertatih-tatih. Udah gini jalan kakinya. Kok saudara ketawa ya? Jam banget. Sampai di tempat kampus Pak, saya ketemu sama teman-teman. Teman saya nanya, bro, kakimu kenapa? Pengen rasanya Pak, saya jawab, gara-gara diundang ibu-ibu yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi enggak, saya bilang apa? Saya dapat berkat dari Tuhan. Teman saya bilang begini, berkatnya kenapa pincang? Kenapa enggak putus sekalian? Kurang ajar juga tuh. Saudara, mohon maaf saudara, saya ngalamin proses itu. Tapi dengan kaki yang sama hari ini, saya sudah keliling ke 34 negara untuk mengabarkan Injil Tuhan. Dengan kaki yang sama hari ini Pak, saya ngalamin kebaikan Tuhan. Baik di marketplace, baik di pemerintahan. Saya belajar sesuatu. Tidak akan pernah ada permata tanpa ada air mata yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Woo! Makanya Yusuf ketika dia diproses, dia gak marah. Ketika dia dibuang di tempat yang kosong, dia gak marah. Dia tetap baik saja Pak. Tiba-tiba Yusuf dijual di rumah Potifar. Begitu Yusuf dijual di rumah Potifar, dia difitnah, dia masuk di penjara. Tiba-tiba Tuhan angkat hidupnya. Di rumah Yakub, ya dia ngalamin promosi papa, jubah keren. Tapi cuma di rumah. Keren tapi cuma di rumah. Yang ini buat saya saudara, jangan keren tapi cuma di rumah. Tapi keren di luar sana. That's the real Christianity. Nah, tapi dia ngalamin proses. Begitu dia diproses, dia masuk di penjara. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya. Ini poin saya saudara. Saya suka dengan ayat ini. Fir'aun bukan orang yang kenal Tuhan. Fir'aun bukan orang yang percaya Tuhan. Tiba-tiba hari itu, Fir'aun dapat mimpi. Dan tiba-tiba dia bilang begini. Tolong panggilkan orang yang bisa mengartikan mimpiku. Pertanyaan saya. Emangnya di Mesir gak ada orang yang pinter? Tiba-tiba ada satu orang bilang begini sama Fir'aun. Ada satu orang yang bisa mengartikan mimpi. Tapi dia di penjara, di dalam penjara. Fir'aun bilang begini, coba panggil dia. Saudara, Mesir itu tempatnya orang pintar. Mesir tempatnya orang-orang yang qualified. Tapi kenapa harus Yusuf? Ini yang saya percaya. Di dalam penjara pun Pak, kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan bisa mengangkat untuk mempromosikan. Tiba-tiba Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun. Dan begitu Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun, Kejadian 41 ayat 38. Alkitab bilang begini. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan apa saudara? Roh Allah. Pertanyaan saya, Fir'aun menyebut dengan kata, orang ini penuh dengan roh Allah. Dari mana Fir'aun tahu Yusuf penuh dengan roh Allah? Alkitab tidak mencatat, Fir'aun berkata, orang ini penuh dengan roh dewa. Tapi Alkitab mencatat, orang ini penuh dengan roh Allah, orang ini penuh dengan roh kudus. Pertanyaan saya, dari mana Fir'aun tahu tentang roh Allah? Dia bukan penyembah Tuhan Israel Pak. Makanya buat saya Pak, Kristen itu yang paling benar buat saya ya. Mohon maaf ya. Kristen itu yang paling benar, apa kata Fir'aun terhadap hidup kita. Bukan apa kata kita terhadap teman-teman satu gereja. Kristen yang paling benar itu Pak, apa kata orang yang tidak kenal Tuhan terhadap hidup kita. Itulah Kristen yang sebenarnya. Kalau saudara ke gereja hari ini, tiba-tiba saudara duduk di kursi gereja. Tiba-tiba saudara ngalamin hadirat Tuhan. Dan saudara tiba-tiba orang di samping bilang begini, aku melihat hidupmu penuh dengan Roh Kudus. Wajar Pak, sesama pemakan daging babi. Halo, am I wrong? Kalau tiba-tiba saudara satu gereja, GCC misalkan ini. Tiba-tiba
Ada orang di sebelah saudara bilang begini, aku melihat hidupmu dipenuhi Roh Kudus, aku melihat hidupmu ada Tuhan Yesus. Kan sesama pemakan BPK. Tapi kalau Pak, orang yang gak kenal Tuhan, mereka lihat hidup kita, tiba-tiba mereka bilang begini, aku lihat Kristus dalam hidupmu, aku lihat Tuhan dalam hidupmu. Itu baru keren Pak. Makanya Alkitab bilang begini, sorga bersorak bukan karena rumah kita 3 Pak. Sorga bersorak bukan karena mobil kita bertambah 5 atau 6. Tapi sorga bersorak ketika lewat hidup kita ada satu jiwa bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Dari mana Fir'aun mengenal roh Tuhan? Dari Yusuf. Dari mana Fir'aun mengenal pengurapan Tuhan? Dari Yusuf. Harusnya kita begini. Saya suka dengan satu label musik rohani, impact. That's the point of our life. How to be impact for others. Sampai orang bilang begini, kalau mau belajar cara berkeluarga, belajarlah jadi dari orang Kristen. Kalau belajar tentang bagaimana kerja keras membangun impian, belajarlah dari orang Kristen. Kalau mau belajar tentang bagaimana melayani, belajarlah jadi orang Kristen. Makanya Kristen bukan hanya cuma sebutan, tapi Kristen adalah teladan dan panutan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Yusuf dipercaya. Yang saya suka, ayat terakhir. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Orang ini yang sudah dibuang, orang ini yang sudah disisihkan. Orang ini tetap baik saja. Dia bilang begini. Saya suka ini Kejadian 50 ayat 20, 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan telah merekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini ketika Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya yang jual dia, yang fitnah dia, apalagi yang telanjangi dia. Tiba-tiba Yusuf bilang begini, ketemu sama saudara-saudaranya. Dia udah seperti raja Pak, sudah punya jabatan. Dia bilang begini, memang kamu merekarekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubah jadi kebaikan. Kalau itu David Herson Pak, memang kamu merekarekakan yang jahat. Sini gue gamparin satu-satunya, kurang ajar kamu ya. Nah, orang yang diurapi Pak tetap baik. Karena mereka percaya setiap proses yang tidak mengenakan, pasti ujungnya membawa pada berkat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.